Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur AMC, sedulur muda AMC, dan fansnya Bang HS dimanapun Anda berada. Senang sekali Faris Saga menemani Panjenengan Sedoyo yang ada di Indonesia Raya. Karena apa? Karena tidak hanya di Yogyakarta, di Jawa, atau bahkan kita sudah sampai ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ya, sampai dengan pulau-pulau kecil juga, dan pastinya sampai ke luar negeri. Nah, di malam hari ini kita seperti biasa di konten 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal, yaitu program dari Bahas Bagi-Bagi Resep Hasan Sabilah. Dan malam hari ini kita sudah kehadiran sang formulator herbal Indonesia, motivator herbal Indonesia, dan dosen herbal Indonesia, Bapak Hasan Sabilah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang AS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam juga Faris. Ya, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat. Nah, di malam hari ini seperti yang kita tampilkan di layar kaca atau ya layar YouTube Anda ya, atau mungkin juga di TikTok atau di Facebook, semuanya bisa menyimak. Malam hari ini kita akan membahas tentang biji kedinding. Kedinding ada daerah sana Jawa Timur ya, kedondong. Nah, Biasa pada biji kedondong ini diambil dagingnya, kedondongnya dibuang kan gitu. Saya kan penasaran juga kan. Kalau dagingnya dia mempunyai khasiat bagus untuk penurun kolesterol ya. Oke. Tapi apakah di bijinya itu ada kandungan yang bagus untuk mengobati gitu ya? Ternyata setelah kita teliti, kita lihat kandungannya di dalamnya, ternyata biji kedondong salah satu bisa untuk mengobati tumor. Wow. Saya membuat bahwa biji kedondong ini bisa kita racik untuk tumor payudara, tapi tidak bisa digunakan untuk kanker. Nah, maka saya akan membandingkan ya. Kanker itu dia menggunakan jenis benalu. Contohnya saja seperti benalu ada Kamboja, benalu kayu putih, benalu pinus, benalu ketela kayu, ya. Kemudian ada benalu jambu air dan sisik naga. Itu adalah jenis kanker. Kemudian kita kembali lagi kepada lipoma, Bu. Lipoma itu adalah jaringan lemak yang tumbuhnya kebetulan di payudara sehingga muncul benjolan. Nah, kita kadang terkecoh benjolan itu. Ada yang diponis ini adalah tumor. Ini adalah kanker padahal jenisnya lipoma. Maka ini yang Ibu harus hati-hati, Bu ya. Tapi kalau itu terjadi dari lipoma karena jaringan lemak, Bu ya. Jaringan lemak itu bukan aku kolesterolku rendah. Bisa saja namanya jaringan, Bu ya. Walaupun kolesterol Ibu itu rendah, dia akan tumbuh jaringan lemak itu pada payudara. Tidak berarti orang itu harus over lemaknya, tidak, Bu. Bahkan sebaliknya, orang yang over lemak, ya kolesterolnya tinggi, dia tidak mempunyai jaringan lemak pada payudara. Tapi sebaliknya, orang yang lemaknya tinggi, tapi dia tumbuh. Kenapa? Lemak itu yang disebut jaringan lemak itu adalah lemak yang beredar di dalam darah. Kemudian dia membentuk kristal atau membentuk plak. Kebetulan plaknya itu tumbuhnya pada payudara, makanya disebut lipoma. Gitu ya. Baik. Maka kalau kita terjadi seperti itu, maka resepnya jadi berbeda, Bu. Maka saya mengatakan, setiap benjolan pasti kita akan menggunakan resep yang berbeda. Janganlah kita akan memakai dengan obat yang sama. Jenisnya beda, Bu. Yang diserang beda, gitu ya. Kemudian kita bandingkan lagi dengan yang namanya tumor ya. Saya kembali pada tumor sekarang, Bu ya. Tumor itu adalah benjolan keras yang akan mempengaruhi puting. Ya. Jadi puting nyeri, puting panas, terasa panas, kemudian memerah dan sebagainya. Itu adalah jenis tumor. Bentuknya tumor ini dia seperti kelereng. Tapi keras, Bu. Kelereng tapi keras.
dan tidak bergerak, tidak berpindah-pindah. Baik. Perkembangan besarnya ini membutuhkan waktu lama, bisa tahunan. Itu tumor. Tumor. Ya. Maka saya menggunakan, nah ini yang saya gunakan itu adalah seperti biji-bijian ini tadi, Bu. Menggunakan tumor, saya harus menggunakan biji-bijian seperti satu biji kedondong, inilah yang akan kita bahas malam ini kan. Biji kedondong, biji asam jawa, biji pala, biji pace, biji jambe, semua bijian, Bu. Sehingga setiap jenis penyakit benjolan pada payudara ini pasti akan berbeda. Pantangannya pun jadi berbeda, Bu, mengikuti. Karena ini jenisnya tumor. Pantangannya apa? Beda dengan kanker. Contoh, kacang. Nah, yang hobi dengan kacang ya. Mulai dihindari ya pada tumor payudara. Nasi goreng. Tidak boleh. Terus kemudian terang bulan. Wah, ini. Tepung yang menggunakan mentega. Enak itu. Iya. Ya. Tapi sayangnya mereka yang punya tumor tidak boleh. Tidak boleh dulu ya. Kemudian ada bakwan dan sebagainya seperti tadi. Kemudian ada soto, bakso, mie ayam, itu tidak boleh semua. Waduh. Itu tumor. Jadi ciri-cirinya tumor ini adalah lemak yang bergabung dengan protein. Ya, kacang kan protein, Bu ya. Yang bergabung dengan trigliserid. Ya. Bakwan itu kan tepung yang diminyaki menjadi trigliserid dan tinggi zat besi. Itu tidak boleh, Bu. Itu akan tumbuh tumor semakin besar. Ini yang Ibu hindari. Resep saya menggunakan biji-bijian karena biji kedondong ternyata mampu melunakkan, tadi kan benjolan tumor kan keras. Mampu melunakkan benjolan yang keras. Nah, ini Bang, kalau tadi kan ngobrolin soal tumor ini ada pantangan-pantangannya. Ketika tumor ini muncul, kira-kira yang dibolehkan apa? Kan misalnya, wah aku naik tumor terus yuk, aku ora oleh mangan apa-apa iki ya, sing enak-enak apa ya lah. Kira-kira yang direkomendasikan makanan apa yang bisa dimakan seorang tumor? Kalau tumor, hindari protein tinggi, udah. Itu pesan saya. Jadi seperti ada daging, ada kacangan itu protein tinggi ya. Nah, ada mentega dan sebagainya itu juga protein tinggi, keju protein tinggi, itu hindari itu. Terus bagaimana? Perbanyak buah. Iya, itu tumor. Kalau kanker perbanyak sayur. Kan beda kan? Nah, tapi kalau lipoma kita lebih memperbanyak adalah justru dari jus-jus buah. Ya, jus buah seperti jus buah yang bisa membawa lemak keluar tuh apa saja, buah apa saja, contohnya belimbing bintang. Ya, jambu kluthuk putih. Buah naga putih. Pir. Nah, ini yang bisa membawa. Hobi mereka dengan itu sama saja dia minum jus buah tapi mengobati dirinya. Baik. Nah, kemudian masih ada satu lagi yang belum kita bahas, yaitu bengkaknya pada payudara itu karena kelenjar susu. Ya. Nah, kelenjar susu itu dia kelenjar, namanya kelenjar kan bentuknya seperti selang yang menghubungkan ke ASI, ya, ke kelenjar ASI, sehingga bentuknya dia lebih lonjong, lebih besar, tapi keras. Itu kelenjar. Dan sakitnya itu minta ampun seperti terbakar payudara itu. Karena kelenjar jenisnya. Nah, biji kedondong itu, Bang. Biji kedondong itu dia mempunyai khasiat, memang di dalamnya ada protein, kaya serat loh itu. Makanya dia dikenal bisa untuk membuang kotoran-kotoran lemak di dalam. Orang bisa menjadi langsing. Gitu. Oh, sampai langsing juga bisa ya. Dia mempunyai zat besi juga ternyata, berarti kan ini bisa untuk imun. Ya, bisa untuk dia imun, mempunyai fosfor, kemudian punya tanin, kalium, saponin. Nah, kalau ini kita rangkai,
dari senyawa-senyawa aktif ini kita rangkai dengan biji-bijian yang tadi yang sudah saya sebutkan. Ya. Dia bisa untuk imun, berarti dia orang yang sakit bisa tercegah menjadi sehat. Satu ya. Yang kedua, biji kedondong berarti bisa kita manfaatkan, dia bisa kalau memang itu ada benjolan keras, dia bisa bersifat untuk melunakkan. Baik. Nah, ini ya, untuk melunakkan ya. Kemudian biji kedondong ini dia bisa membuang mencegah bakteri dan virus yang masuk. Berarti di saat kita mengobati si pasien, ada virus, ada bakteri itu sekaligus terbunuh. Itu dari biji kedondong. Biji kedondong ya. Baik. Andai kata orangnya itu lemas, loyo dan sebagainya, si penderita itu, dia mempunyai zat besi yang bagus dan vitamin A, vitamin C yang bagus, dia staminanya langsung naik. Kemudian biji kedondong tadi salah satunya bisa untuk mengobati tumor payudara ya. Tadi tumornya itu seperti resepnya yang sudah saya sampaikan tadi, ada biji asam, biji kedondong, itu kan. Ada biji jambe dan sebagainya. Tadi itu salah satu dari biji kedondong, Bu ya. Kemudian kita angkat lagi biji kedondong untuk memberikan stamina atau kondisi badan yang selalu loyo. Biji kedondong, ambillah biji kedondong sekitar 5, ibu pecah-pecah atau ibu potong-potong, terus direbus. 1. Ambil pegagan secukupnya. Kemudian ibu kasih dengan temu giring 1 ruas, potong-potong. Ini untuk stamina. Kemudian ditambah dengan temulawak. Temulawak. 1 ruas. Airnya? Airnya 4 gelas jadi 2. Kemudian biji kedondong lagi bisa kita buat untuk menurunkan berat badan. 5 biji kedondong ini untuk mengurangi berat badannya. 5 biji kedondong, 20 lembar daun belimbing wulu, kunyit 4, ditambah dengan daun murbei. Berapa tuh? 15. Ini ada resep bagus, Bu, yang untuk berat badan ini. Kenapa saya kasih kunyit? Kadang dia akan mempengaruhi pada kesehatan lambung ibu. Maka saya kasih cadangan kunyit. Baik, karena asam juga kan kalau mau terlalu banyak dondong. Tapi masih juga ibu tidak kuat, tinggal nambahin daun pace 3 lembar. Nah ini bisa untuk mengobati lambung. Misalnya ibu ingin kurus tapi nggak kuat lambungnya, nah ada daun pace, ada kunyit dan resep yang tadi. Tinggal ibu rebus dengan air 5 gelas, sisakan 3 gelas. 5 gelas, 3 gelas. Baik. Nah, Bang, tadi ada yang skip untuk dosisnya per per item ya, per bijinya itu tadi. Biji kedondong rata-rata 5. Tapi untuk yang tadi tumor tadi ya, biji kedondong 5 juga. Terus ditambahkan dengan biji asam jawa bukan ya? Asam jawa, ya. 5. Berapa tuh? Ya, kalau biji asam jawa kan dia kecil ya. Itu bisa kita gunakan 12 biji asam jawa. Pala 2. Pala 2. Kemudian ada pace 2. Pace itu yang sudah tua ya, kemudian dipotong-potong, hanya dikupas keluar kulitnya, terus dipotong-potong masukkan karena bijinya sangat lembut. Kemudian biji jambenya juga 2. Jambe. Siap. Airnya 5 jadi 5 jadi 3. 5 jadi 3. Baik. Kalau gitu ya. Apakah ini ada obat jadinya nih, Bang, di Puspita Raja? Kalau obat jadinya Ibu, kalau untuk kanker itu Briko. Tapi kalau untuk tumor payudara itu Andas. Tapi kalau untuk lipoma
itu Arda digabungkan dengan Andas. Kelenjar payudara berarti ada gabungan antara, kalau kita lihat di pantangannya Bu ya, berarti Ibu bisa menggunakan Arda dan Briko. Karena setiap kandungan lemak dia akan memperbesar kelenjar payudara. Baik. Itu Faris yang bisa Bang Ai sampaikan ya. Begitu kiranya. Jadi ada 3 resep yang sudah saya sampaikan dari biji godondong. Ya. Ya. Begitu Ibu, saya Bang AS mohon diri, kita akan ketemu di lain kesempatan. Salam sehat alami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hasan Sabila, sangat menghibur dan juga sangat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dibahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Dan untuk mengingatkan kembali untuk panjenengan sedaya ingin mengobati yang namanya tumor, Anda bisa menggunakan biji kedondong 5, biji asam jawa 12, ada biji pala 2, biji pace, pace 2, kulitnya dikupas ya, dengan ditambahkan biji jambe 2 ya. Ini 5 menjadi 3 airnya ya. Untuk yang masih kurang semangat gitu ya. Nah, ini menambah imun ya. Ini bisa menggunakan biji kedondong 5 pecah-pecah direbus dengan pegagan secukupnya. Dan temu giring 1 ruas dipotong, temulawak 1 ruas, airnya 4 gelas menjadi 2 gelas. Berat badan bisa turun ya, dengan bertahap pastinya, nggak boleh overdosis ya. Ini dengan 5 biji kedondong ditambahkan 20 daun belimbing wuluh, ditambahkan dengan kunyit 4, daun murbanya 15 ya. Kalau panjenengan masih belum kuat untuk asam lambungnya, bisa ditambahkan dengan daun pacenya 3 lembar. Airnya 5 menjadi 3 gelas ya. Begitu kiranya. Untuk obat jadinya bisa menggunakan jika Anda penderita atau penyintas tumor, silakan menggunakan Briko. Untuk tumor bisa menggunakan Andas ya. Untuk Briko tadi untuk penyintas kanker ya. Kalau tumor Andas, untuk lipoma Arda dikombinasikan dengan Andas. Dan kelenjar payudara digunakan Arda dan Briko. Begitu kiranya. Terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung di malam hari ini di TikTok Live juga. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, dan juga ada di Instagram, ada di YouTube, dan semuanya platform media yang ada di EMC Puspita Raja Herbal. Saya Faris Saka pamit, EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.